Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama saya Bambang Sadono di dalam acara Tokoh Inspiratif yang disiarkan oleh TVRI Jawa Tengah bekerja sama dengan channel Inspirasi Jawa Tengah. Kali ini kami akan membahas topik yang berjudul membongkar mitos dan rumor di sekitar COVID. Fenomena COVID-19 seperti gunung es. Seberapa besar bagian yang belum terungkap seperti misteri. Sekarang jumlah yang positif COVID sudah sampai ke angka 100.000. Bahkan puncaknya belum bisa diramalkan. Akibatnya kapan akan melandai juga belum bisa dipetakan. Di masyarakat yang sudah cukup lama bertahan untuk menanggung beban ekonomi sambil berusaha tetap berdisiplin mematuhi protokol kesehatan, terkesan banyak yang tidak sabar. Ditambah lagi berbagai informasi yang simpang siur. Ada yang dianggap mitos, ada yang dianggap sebagai rumor. Saat ini saya sudah bersama dengan Dr. Budi Laksono, MHSC. Posisi formalnya adalah staf ahli Satgas COVID Jawa Tengah. Sehari-hari beliau sebagai dosen di Fakultas Kedokteran dan dikenal sebagai pejuang dan relawan sosial kemasyarakatan. Kalau ingat Jamban, ingat Dr. Budi Laksono. Sudah jutaan jamban yang diusahakan di seluruh Indonesia. Kalau ada bencana alam, ia selalu hadir sebagai pakar kesehatan masyarakat, termasuk di dalam menghadapi pandemi. Saat ini sedang berkonsentrasi membantu pemerintah dan masyarakat menangani kasus COVID-19 di Jawa Tengah. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah baik, terima kasih. Ya. Dokter adalah termasuk salah satu dari 100 orang yang dulu saya muat di dalam buku ini, buku 100 Tokoh Inspirasi Jawa Tengah. Saya dulu juga pernah berjanji mungkin bahwa suatu saat dokter saya wawancarai di TVRI. Siap. Kemudian ada COVID, acara agak terhenti, dan sekarang janji itu saya penuhi. Terima kasih. Terima kasih, Dok. Nah, sebelum saya memulai wawancara ini, saya ingin mengingatkan kepada pemirsa, marilah kita manfaatkan kesempatan berdialog dengan tokoh yang sangat luar biasa di dalam memberi informasi dan bekerja untuk menangani COVID ini, Dr. Budi Laksono, sehingga bisa berkomunikasi langsung dengan beliau. Silahkan nanti bisa menelpon ke 024 670 7500 ke nomor 024 670 7500 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp, WA ke nomor 081 222 222 609 081 222 222 609. Dr. Budi Laksono, saya sekarang akan mulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya kumpulkan. Mudah-mudahan penjelasan dokter nanti bisa memberi pencerahan dan memotivasi masyarakat untuk berperilaku lebih baik. Siap. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa fenomena COVID ini layaknya kayak seperti gunung es. Ya. Jadi kita tiba-tiba terkaget-kaget terhadap tambahan-tambahan sebaran-sebaran baru yang terjadi di mana-mana. Nah, mungkin dokter bisa memberi gambaran sebenarnya pandemi kita ini sudah sampai mana sekarang ini supaya kita bisa
melihat peta keseluruhan, Dok. Monggo, Dok. Ya, terima kasih. Jadi COVID ini sama seperti juga flu, apalagi ini jenisnya baru, itu memang penyakit yang sebenarnya bisa kita lihat dampaknya sangat berat sekali pada beberapa orang, tapi pada beberapa orang yang lain itu kadang-kadang tidak bergejala khusus. Inilah yang membuat penyakit ini dianggap merupakan suatu virus modern yang betul-betul bisa bisa menyebar dan bersembunyi di tengah-tengah masyarakat. Dari bulan Maret kita declare bahwa Indonesia pernah ada kasus yang kita akui, sampai sekarang ternyata grafiknya terus naik terus. Dan akhir-akhir ini, minggu-minggu ini sudah sekitar 1.500-an. Setiap hari orang terlacak baru. Nah, ini menggambarkan bahwa sebenarnya dari perkembangannya, seperti trennya masih agak menaik terus. Seperti itu. Jadi menurut saya naiknya juga tidak main-main ya. Dulu kalau setiap hari sekitar 500, 600 kita sudah terkaget-kaget. Sekarang udah di atas 1.500. Ini kalau menurut ramalan dokter ke depan seperti apa kira-kira? Nah, ini sesuatu yang benar sebenarnya dari banyak epidemiologis diperkirakan akan terus berlanjut karena memang penyakit ini dengan alam yang sementara Indonesia rasakan itu memang tidak terlalu menurun dengan alam yang ada kita. Dulu kita berpikir alam kita yang panas ini membuat ini, ternyata masih ada. Itulah karena ini membuat kita semakin harus hati-hati. Kita memang harus melakukan banyak hal yang banyak di antara kita ini sekarang memang belum banyak. Dari sisi personal maupun secara sistemik kebangsaan, banyak hal yang belum kita lakukan untuk mencegah secara efektif. Oleh karena itu ke depan kalau kita masih seperti ini saja, tentu saja ya kita harus siap dengan melihat keadaan semakin banyak orang yang terkena, mungkin besok tetangga kita, mungkin suatu saat orang yang dekat dengan kita dan sebagainya itu masih ada. Tetapi penyakit ini seperti kami katakan tadi, penyakit ini sangat pintar, dibuatnya beberapa orang sakit, betul. Dan banyak yang lain itu tidak sakit, sehingga banyak orang nggak percaya. Sementara satu persatu kita lihat teman-teman kita laporan-laporan yang dilaporkan banyak kematiannya juga ada juga. Nah inilah pintarnya virus ini membuat sebagian orang lengah dan sebagian orang betul-betul parah seperti itu. Dok, dulu kan ada perkembangan ketika DKI mulai mereda, kemudian orang sudah berpikir apakah kita sudah mulai ini akan melandai gitu ya. Tetapi tiba-tiba enggak. Atau apakah ini begini? Mungkin fase 1 atau gelombang 1 ini sudah mulai turun tapi belum turun, sudah disusul gelombang 2 gitu, Dok. Jadi sebenarnya enggak seperti itu. Fenomena Jakarta ini fenomena yang sebenarnya suatu effort yang memang belum tuntas. Karena memang desakan-desakan dari sekitar yang kita memang tidak mungkin selalu PSBB atau lockdown, sehingga kita harus melakukan mobilitas ekonomi, sehingga beberapa saat ketika Jakarta sudah melakukan upaya penyekatan yang maksimal dan kemudian kita hentikan, otomatis orang banyak dalam satu KRL bisa kita lihat berapa ratus orang dalam satu kereta berdesak-desaan. Dan tentu saja kalau kita bisa lihat bagian dari mereka adalah misalnya masih sehat, tetapi mereka adalah pembawa atau karier, sehingga dia bisa menularkan. Nah itulah begitu sekarang ini dihentikan, seakan-akan apa yang dilakukan Jakarta kemarin kok sepertinya belum ada manfaatnya. Kita kembali lagi. Nah inilah yang terjadi di tempat kita. Saat ini memang penularannya dulu kita lihat masih bisa lihat penularan dari satu orang ke orang lain dengan di tracking itu bisa. Sekarang kita kadang-kadang kalau ada orang sakit nggak tahu ini ketularan di mana, karena saking banyaknya orang di sekitar kita ini yang barangkali adalah karier. Oleh karena itu memang ini harus menjadikan kewaspadaan kita semua, berhati-hati, dan perilaku kita dalam konteks saat ini ya memang harus berubah, tidak seperti itu. Dok, apakah ini karena ini kan hampir bersamaan
ketika agak dilonggarkan, perjalanan kereta api sudah boleh lagi, pesawat terbang juga sudah boleh lagi. Ini bersamaan dengan itu naik. Gimana Dok kira-kira? Ya itu memang konsekuensi. Karena memang tadi kita sebutkan bahwa sebagian dari kita ini adalah karier. Karier itu bisa terlacak maupun tidak terlacak. Nah, kalau tidak terlacak, misalnya gini, mungkin minggu kemarin tanggal atau 5 hari sebelumnya kita sudah swab negatif. Yeah. Kemarin kita baru ngomong-ngomong dengan temannya kita tertular. Hari ini kita sudah positif dan kita sudah menularkan itu pada orang lain. Nah itulah. Ini keadaan kita ketika saat ini kita harus bersama-sama dengan satu rombongan yang besar. Oleh karena itu berisiko menularkan orang lain seperti itu. Iya. Nah sekarang kan juga ada makin banyak daerah ya, kabupaten kota yang dinyatakan sebagai zona merah mulai naik. Kemudian juga ada tokoh-tokoh publik ya yang dinyatakan misalnya meninggal karena COVID. Ada anggota DPRD, ada ketua DPRD. Itu jadi itu semakin mengesankan bahwa memang situasinya makin buruk gitu. Kalau dilihat dari segi angkanya memang makin banyak. Ya. Memang penyakit ini sekali lagi akan memperparah keadaan kesehatan seseorang yang sebelumnya sudah mempunyai penyakit-penyakit yang kurang bagus. Sehingga pada orang seperti ini penyakit ini bisa bersikap fatal seperti itu. Oleh karena itu ya satu-satunya jalan seperti yang dilakukan oleh juga Pak Ganjar, bahwa sekarang orang-orang yang punya penyakit-penyakit degeneratif misalnya diabetes, hipertensi, jantung, sekarang mulai kita data untuk kita lindungi. Bahkan beberapa petugas kesehatan yang punya riwayat ini pun sekarang kita sudah buat database-nya untuk orang ini kita lindungi dulu. Seperti itu. Ya Dok, ini saking jengkelnya ada beberapa daerah itu ketika COVID-nya melonjak, kan itu zona itu kan tertinggi zona merah, tapi dia menyatakan enggak, daerah saya zona hitam gitu. Gimana itu kalau ada kasus kayak gitu? Ya karena ya itulah kalau ketika sesuatu terjadi pada daerah dan dia tidak bisa memberi sesuatu yang rasional, ya kadang-kadang seperti itu. Tapi nggak apa-apa, itu menunjukkan bahwa kesadaran itu tahu akan keadaannya sehingga dia harus yang penting melakukan pencegahan. Baik itu personal maupun pencegahan. Kalau dia pejabat, dia bertanggung jawab terhadap masyarakatnya. Itu harus melakukan action-action apa yang diperlukan. Itu nggak apa-apa ya menakut-nakuti orang lain ya. Baik menakuti warganya sendiri, mau menakuti orang luar yang mau masuk daerah itu gimana? Ya, memang bukan menakut-nakuti ya, tapi sebenarnya ketika suatu daerah itu memang berisiko, dulu ada yang namanya di lockdown, tidak boleh orang masuk keluar. Bahkan Jakarta pernah membuat suatu aturan kalau orang mau masuk Jakarta harus izin dan sebagainya dan sebagainya. Itu salah satu kewenangan yang dimiliki oleh keluarga di dalam rumah pemimpin wilayah suatu wilayah untuk melakukan pencegahan supaya orang-orang yang berpotensi menular itu jangan masuk. Saya kira nggak apa-apa. Kemudian dia juga bukan nakut-nakutin juga, tapi menyadarkan orang. Ketika orang itu karakternya adalah orang yang mudah diberitahu, ya diberitahu dengan bagus. Tapi kalau tidak, yang harus takut-takuti. Bahkan sekarang ini di beberapa kabupaten dan kota bukan nakut-nakuti, tapi juga kalau orang itu tidak melakukan perilaku sehat itu didenda. Dan itu boleh sebenarnya. Memang ada juga yang sanksinya itu bukan denda tapi kerja sosial, ada yang cari sampah, ada yang apa gitu. Ya itu tergantung. Makanya ada beberapa cara-cara untuk membuat aturan itu diikuti dengan cara yang paling lunak sampai cara yang paling membuat orang itu jera. Dok, tadi dokter mengatakan bahwa kalau sekarang ada orang tertular, sudah tidak bisa lagi disebut klasternya di mana karena sumbernya sudah dari mana-mana. Itu gimana Dok? Nah, ini harus kita pahami karena mobilitas orang itu demikian rupa masif. Sekarang bekerja di suatu kantor, bahkan di pabrik, di mana pabrik itu 1.000 orang dalam satu gedung yang sama, menghirup udara yang sama. Seperti kemarin ada pabrik yang pernah ditutup 14 hari, kemudian sekarang dibuka lagi, pertanyaan apakah ini berarti sudah sehat? Belum tentu seperti itu. Apalagi di kantor. Sekarang WHO sudah mengatakan bahwa ada potensi, potensi menularnya tidak lewat drop out
droplet langsung, tetapi barangkali lewat aerosol misalnya. Aerosol itu artinya droplet yang kecil yang memungkinkan droplet itu karena ada angin yang keras bisa menular satu ruangan. Nah, ini membuat kita berteman dalam satu kantor atau berteman dalam satu pabrik yang besar itu semuanya berisiko. Makanya beberapa case yang sekarang ini ada terscreen swab positif, kadang-kadang kita nggak terlalu mudah untuk melakukan tracing yang efektif. Sehingga kadang-kadang itulah yang di dalam epidemiologi dianggap bahwa penularannya sudah penularan community, intercommunity, sehingga kita kadang-kadang satu-satunya jalan yang harus kita lakukan, harus kita semuanya memperlakukan kita dengan perilaku kesehatan yang standar untuk mencegah flu itu. Dok, apalagi sekarang banyak gejala yang orang yang tertular atau menularkan itu yang disebut OTG, orang tanpa gejala, itu kan lebih sulit lagi untuk mengantisipasinya. Gimana? Mungkin ada petunjuk-petunjuk yang secara medis bisa sampaikan gitu, bisa dibagikan. Paling-paling kalau OTG itu pas kebetulan di jalan atau di kantor melakukan swab bersama, bisa terdeteksi. Tapi kalau enggak, kita nggak pernah tahu. Nah, dari situlah yang namanya OTG ini potensial untuk menular pada sekitarnya. Bahkan sekarang ini kita curiga kalau misalnya banyak orang yang positif kemudian diisolasi mandiri, kalau itu tidak dikelola dengan bagus pun di rumah bisa potensi menular pada keluarga atau tetangganya. Makanya dengan Joko Tonggo diharapkan tetangga ikut menjaga dia. Kalau orang di karantina di rumah, ya kita harus sebagai tetangga empati, kita bawain sayur pagi dan sebagainya. Seperti itu. Orang yang sakit juga menjaga. Saya sudah sudah positif ini, oleh karena itu kamu jangan ke sini, saya juga nggak akan ke situ. Saya minta maaf, saya nggak bisa sholat berjamaah dulu, saya harus di rumah, kan seperti itu. Dengan terbuka seperti itu, orang saling menjaga. Kita yang sakit menjaga orang sekitarnya, orang sekitar ikut menjaga diri dia. Suatu saat dia lengah, mau beli keluar, mau beli apa? Saya mau beli dandake sepeda motor. Oh jangan, kamu di rumah aja, nih motormu tak dandake apa gimana? Itulah upaya-upaya dalam konteks Joko Tonggo ini harus kita tumbuh kembangkan seperti itu. Dok, ini kan ada kasus begini, orang diisolasi mandiri itu mungkin akan lebih bagus dari segi psikologis, dia nggak pergi ke rumah sakit, nggak yang menakutkan. Atau justru ada di suatu daerah itu yang pemerintah daerahnya nggak mampu untuk menyediakan tempat isolasi, sehingga dia dibiarkan untuk sendiri-sendiri. Nah itu kebijakannya di tingkat provinsi seperti apa sebenarnya, Dok? Ya, dulu sebelum kita COVID ini semakin banyak di Jawa Tengah, dari pemerintah provinsi pun sudah melakukan petunjuk seperti itu, sehingga semua kabupaten dan kota itu telah disarankan untuk membentuk tempat-tempat karantina. Makanya dulu waktu ada orang banyak pulang dari Jakarta, semua dusun-dusun, kampung-kampung itu punya karantina. Ada yang di balai desa, bahkan ada orang yang nginep di kuburan, karena di situ ada rumah-rumahannya. Nah, seperti itu hal yang menjadi kebijaksanaan, local wisdom di desa itu untuk membuat karantina bagi warga-warga yang kita tidak pernah tahu karena dia ada di kota. Dan kotanya kota berisiko. Dalam konteks yang sekarang itulah manfaatnya. Dan laporan dari pemerintah provinsi kemarin juga menunjukkan bahwa kapasitas isolasi seperti itu sebenarnya masih lebih banyak daripada orang yang diisolasi sementara. Cuma masalahnya dimanfaatkan atau belum lah ini. Baik Dok, nanti kita lanjutkan, tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan pemirsa yang ingin berinteraksi dengan Dr. Budi Laksono, nanti bisa menelpon 024 670 7500, 024 670 7500 atau melalui pesan WA 081 222 222 609, 081 222 222 609. Kita istirahat sejenak, nanti kita lanjutkan.